share screen untuk materi kali ini. Oke. Untuk tema kali ini adalah pembayaran pajak dan pelaporan SPT secara online. Nah, untuk berbicara tentang online, itu ada beberapa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bikin pembayaran pajak secara online dan pelaporan SPT secara online, kita harus punya pertama itu EVIN. Apa sih EVIN itu? Nah, EVIN itu adalah Electronic Filing Identification Number, adalah nomor identifikasi untuk identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Nah, seperti pelaporan SPT melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Gimana sih cara dapetin EVIN-nya? Kalau untuk dapetin EVIN itu, kita tinggal datang aja nih ke kantor pajak terdekat untuk mengaktifkan EVIN, terus dengan membawa syarat-syarat untuk pengaktifan EVIN-nya. Pengaktifan syarat-syaratnya apa aja ya? Nah, untuk orang pribadi, untuk wajib pajak orang pribadi itu hanya membawa KTP asli sama NPWP. Terus kalau ada surat terdaftar untuk yang KTP-nya jauh atau gimana gitu, itu bisa bawa SKT juga. Nah, untuk orang pribadi itu bisa mengajukan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Jadi, untuk pendaftaran EVIN orang pribadi bisa di mana aja untuk pelaporannya. Terus kemudian kalau untuk orang wajib pajak badan gimana? Nah, wajib pajak badan itu ada beberapa syaratnya. Persyaratan pertama itu permohonan EVIN-nya itu formulir EVIN, terus kedua harus datang ke KPP terdaftar, kantor pelayanan pajak terdaftarnya. Jadi nggak bisa di kantor pajak manapun kalau untuk badan, jadi hanya untuk yang terdaftar aja. Terus pengurusan EVIN itu harus diurus dokumen-dokumennya yang menunjukkan pengurus akta asli, penyerahan fotokopi penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan, kalau ada harus pakai surat kuasa. Terus apabila pengurusnya orang Indonesia, dia harus mempunyai KTP, harus punya NPWP. Nah, kalau untuk direkturnya orang pribadi, pengurusnya orang asing, dia harus menunjukkan punya KITAS, NPWP, dan SKT-nya. Kemudian menyiapkan juga email yang aktif. Email aktif dan nomor handphone juga. Terus, gimana kalau kita udah dapat EVIN? Nah, kalau udah dapat EVIN, kita bisa mengakses website untuk registrasi ke djponline.pajak.go.id. Kemudian, kita pilih di sini belum registrasi. Setelah belum registrasi, halaman selanjutnya kita isi NPWP dan nomor EVIN. Di sini untuk registrasi, terus kita masukin kode keamanan, lalu kita submit. Kemudian isi dengan nomor email dan nomor HP yang aktif. Setelah kita submit semua, silakan untuk membuka email yang terdaftar, yang didaftarkan di EVIN tadi untuk registrasi, kemudian kita link aktivasinya. Lalu setelah itu baru kita bisa bikin ID billing atau penyetoran pajak. Penyetoran pajak itu biasa kita kenal tuh kode ID billing atau ID billing. Nah, ID billing itu untuk pembayaran negara secara elektronik melalui sistem e-billing atas jasa pajak tertentu, jenis pajak tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak. Terus pembuatan ID billing itu di mana aja sih bisa? Nah, pembuatan ID billing itu ada beberapa tempat untuk membuatnya, bisa di DJP Billing KPP,
KPP-nya langsung, kantor pelayanan pajaknya langsung bisa, terus agen kering pajak bisa. Nah, kalau untuk yang dari internet dan online ini, bisa login di djponline.pajak.go.id, terus ke kantor pos dan petugas bank juga bisa, tapi untuk bank-bank tertentu aja, dan internet banking juga untuk bank tertentu. Kita juga bisa minta lewat Twitter. Jadi akun Twitternya itu @kring_pajak. Dan beberapa application service provider. Jadi ada beberapa yang menyediakan untuk pembuatan ID billing juga untuk rekanan DJP-nya. Setelah registrasi untuk membuat ID billing itu, kita bisa akses lagi nih website djponline.pajak.go.id, lalu kemudian kita login dengan NPWP, kemudian untuk itu kita masukkan kata sandi atau password yang tadinya kita bikin itu untuk registrasi, terus kemudian kita masukin kode keamanan, lalu kemudian login. Dan setelah itu pilih menu bayar pada tahap selanjutnya. Nah, untuk pembuatan ID billing kali ini, saya akan mencontohkan pembayaran bulanan untuk PPh final UMKM. Itu ada di PP nomor 23 tahun 2018. Jadi untuk jenis pajaknya itu, untuk jenis pajak finalnya itu ada di 41128 strip, itu dia PPh final. Nah, untuk jenis setorannya, untuk PP 23 itu ada di 42 PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang memiliki nilai bruto tertentu. Masa pajaknya, ini saya contohkan untuk bulan Januari ya, dan untuk tahun pajaknya di 2020. Untuk jumlah setorannya, tarif UMKM kan 0,5 dari nilai omset sebulan. Nah, contohnya untuk bulan Januari ini omsetnya dia 30 juta nih sebulan. Jadi 30 juta dikali 0,5, pajaknya adalah 150.000. Lalu, ini tampilan untuk pengisian yang tadi ini. Kita isikan tadi PPh finalnya, terus jenis setorannya, pajak, masa pajaknya, bulannya. Nah, ini tahun pajaknya, ini jumlah setorannya. Nah, jumlah setorannya ini kan tadi 150.000. Kemudian klik, nanti akan otomatis di sini terbilangnya otomatis sendiri. Terus kemudian lanjut, klik pembuatan ID billing sampai tahap akhir. Kemudian nanti kita akan dapat seperti ini, PDF file PDF ID billing. Jadi ini cetakan kode ID billingnya. Di sini ada detailnya, ada nama kita, ada NPWP kita, ada alamat kita. Nah, jenis pajaknya juga tadi yang sudah diinput. Kemudian untuk yang mana sih kode ID billingnya untuk dibayarkan? Nah, untuk kode ID billingnya itu ada di bawah sini. Seperti ini. ID billing sekian dan masa aktif. Nah, untuk ID billing ini ada masa aktifnya. Biasanya sebulan dari pembuatan masa aktif. Kalau misalkan masa aktifnya udah habis, itu bisa dibuat lagi. Silakan dibuat lagi seperti yang awal tadi. Terus untuk pembayaran kode ID billingnya bisa di mana aja sih? Nah, ini ada di ATM, bisa di internet banking juga, tapi tergantung internet bankingnya. Terus mini ATM, mobile banking juga bisa, dan loket bank atau pos. Seperti itu untuk pembayaran ID billing untuk menyetorkan pajak terutangnya. Terus untuk batas waktu dan pembayaran pelaporan pajak itu gimana sih? Nah, untuk pelaporan dan pembayaran pajak itu tergantung dan berbeda-beda untuk jenis setoran PPh-nya juga, pajaknya juga. Nah, ini di sini jenis pajaknya yang biasa dibayarkan tiap bulan. Ada PPh 4 ayat 2, PPh 25 dan PP 23.
PP 4 ayat 2, setor sendiri PPh 25 dan PP 23, ini biasanya tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk pembayaran bulanan, misal bulan April, kan dibayarnya tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti untuk masa April ini dibayarkan paling lambat itu tanggal 15 Mei. Nah, kemudian kalau untuk PPh 21, 23, terus 4 ayat 2 yang pemotong, itu biasanya tanggal 10 bulan berikutnya. Tanggal 10 bulan berikutnya berarti contohnya April, masa April bulan berikutnya. Tanggal 10 bulan berikutnya itu adalah 10 Mei untuk batas pembayarannya. Terus kalau PPN, nah PPN ini berbeda sendiri, dia di akhir bulan. Jadi untuk masa April, pembayaran pajak PPN-nya paling lambat adalah akhir bulan Mei. Seperti itu. Nah, untuk batas pelaporannya pun juga berbeda-beda. Kalau misalkan untuk yang SPT orang pribadi, itu adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kemudian kalau untuk pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak badan itu adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun. Nah, kalau misalkan tahun bukunya berbeda dengan kalender, wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, itu mengikuti tahun bukunya yang berbeda. Jadi dihitung tetap 1 tahun, tapi dengan hitungan tahun buku yang tidak sama. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk PPh masa, untuk SPT masa itu batas waktu penyampaiannya adalah paling lama 20 hari setelah bulan berakhir. Jadi kalau misalkan akhir batas pelaporan April, berarti tanggal 20 bulan selanjutnya, berarti tanggal 20 bulan Mei. Itu adalah tanggal batas pelaporan. Nah, berbeda dengan PPN. Kalau PPN itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi sama seperti pembayarannya juga. Untuk bulan April itu berarti masa pelaporannya itu di bulan Mei. Terus gimana kalau pembayaran pajaknya itu tanggal jatuh temponya itu di hari libur atau di libur nasional. Nah, untuk tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajaknya yang bertepatan di hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur nasional, itu maka pembayaran pajaknya akan dilakukan di hari kerja berikutnya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut untuk telat bayar atau telat lapor, karena peraturannya memang dijadikan dimajukan gitu di hari berikutnya. Terus kalau untuk terkait PPh 25 dan PP 23, PPh 25 dan 23 itu surat setoran dia nggak usah perlu lapor SPT. Karena kalau misalkan dia udah bayar PPh 25 dan PP 23-nya, itu berarti dia dianggap sudah menyampaikan SPT pada KPP gitu. Jadi tanggal bayarnya itu menjadi tanggal lapor untuk PPh 25 dan PP 23 aja. Untuk yang lainnya tetap harus lapor ke tanggal 20. Terus untuk pelaporannya gimana sih pelaporan SPT secara online? Nah, SPT secara online itu ada beberapa jenis. Jadi tadi ada SPT masa kan ada 21, 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang SPT tahunan orang pribadi. Nah, orang pribadi ini juga ada jenisnya. Ada yang 1770 SS, ada yang 1770 S, dan ada yang 1770. Apa sih bedanya? Nah, ini bisa dilihat untuk perbedaannya 1770 SS itu, dia itu penghasilan selain dari usaha yang kurang lebih setahunnya itu kurang dari 60 juta. Tapi kalau yang 1770 S itu dari satu pemberi kerja atau lebih dan dalam
negeri lainnya dan dikenakan PPh final atau bersifat final. Kalau misalkan ada penghasilan yang bersifat final juga. Nah, kalau untuk 1770 nih, biasanya untuk pengusaha, untuk UMKM, pelaporan SPT orang pribadinya itu menggunakan form 1770. Jadi kita jangan bingung lagi nih untuk orang pribadi, wah kita lapornya pakai form apa ya gitu. Jadi kita harus lihat juga penghasilan kita dapatnya dari mana gitu. Jadi tinggal pilih deh. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk SPT orang pribadi yang 1770 SS terlebih dahulu. Jadi pertama kali itu untuk pelaporannya itu Anda dapat mengakses website djponline.pajak.go.id. Kemudian pilih menu lapor nih, kemudian e-filing. Klik e-filing di sini, kemudian akan muncul seperti ini form dan kita pilih buat SPT. Kemudian di form ini akan ada beberapa pertanyaan untuk memilih jenis SPT yang mana yang sesuai dengan wajib pajak. Jadi ini pertanyaannya dijawab sesuai dengan kondisi wajib pajak masing-masing. Kemudian untuk pelaporan SPT 1770 SS ini kita pilih tahun pajaknya 2019. 2019 ini terus kita pilih status SPT. Nah, status SPT ini ada normal dan pembetulan. Apa sih bedanya normal dan pembetulan? Nah, kalau normal ini, kita belum pernah sama sekali melaporkan tahun pajak. Nah, di 2019 ini kita udah pernah lapor apa belum? Nah, kalau belum, kita pilih normal. Tapi kalau misalkan ternyata di normalnya ada salah input atau data yang tidak sesuai, kita bisa pilih pembetulan. Nah, pilih pembetulan, di sini tulis pembetulan keberapa. Berarti pembetulan pertama, karena kan salahnya untuk pertama kali gitu. Jadi, tapi untuk kali ini kita akan membahas status SPT normal. Oke, selanjutnya kita next aja itu. Kemudian ada form lagi. Ini tentang pajak penghasilannya. Nah, untuk pajak penghasilannya ini kita isikan dengan data yang sesuai dan benar. Untuk setahun kita bekerja itu dapat gaji atau penghasilan itu 40 juta. Nah, kita tulis di sini 40 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP kita contohkan dengan TK0 atau tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Untuk TK0 itu adalah 54 juta. Terus gajinya 40 juta. PTKP 54 juta. Berarti dia tidak ada pajak tertanggung. Berarti dia nihil. Terus next berikutnya daftar harta dan kewajiban. Untuk di harta dan kewajiban ini biasanya kita untuk harta dan kewajiban itu per 31 Desember akhir tahun. Jadi untuk hartanya misal tabungan per 31 Desember ada 30 juta nih. Silahkan dimasukin di harta 30 jutanya. Terus kemudian untuk di akhir tahun ternyata masih ada hutang atau kewajiban itu 15 juta di akhir tahun. Nah, bisa dimasukin ke kewajiban di sini. Oke, terus next berikutnya ada pernyataan. Nah, pernyataan ini harus dicentang untuk klik setuju dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan kewajiban perpajakan berlaku. Saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, jelas, dan lengkap. Nah, SPT yang Anda buat sendiri ini harus benar, lengkap, dan jelas. Nah, jika sudah sesuai, bisa dicentang untuk klik setujunya, kemudian klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, ini ada
permohonan untuk permintaan kode verifikasi. Di sini terlihat ada jenis formulirnya yang Anda ingin laporkan, terus tahun pajaknya tahun berapa, kemudian untuk tadi kan pembetulan atau normal, dan di sini contohnya pembetulan 1. Nah, status SPT-nya di sini normal, nihil. Di sini ada catatan, lengkapkah atau kurang lengkapkah, nanti di sini ada. Nah, di sini udah lengkap, berarti tinggal ambil kode verifikasi. Kode verifikasinya akan dikirimkan ke email. Jadi klik di sini, nanti kode verifikasinya akan dikirimkan ke email. Nah, gimana sih bentuk kode verifikasinya? Bentuk kode verifikasi yang dikirimkan oleh e-filing lewat email, ini seperti ini. Jadi ini kodenya, kemudian masukkan di kolom kode verifikasi. Kita akan masukin di sini untuk kode yang tadi. Kemudian klik kirim SPT. Nah, udah selesai deh untuk pelaporan 1770 SS-nya. Terus gimana cara kita tahu kita udah selesai untuk pelaporan SPT-nya? Kita akan menerima bukti lapor yang dikirimkan ke email tadi, namanya bukti penerimaan elektronik. Nah, bukti penerimaan elektroniknya seperti ini bentuknya. Jadi, ini bukti kalau kita udah melaporkan SPT orang pribadi 1770 SS tadi. Ada nama, NPWP, terus tahun pajaknya juga, terus masa pajaknya ini 1 tahun, terus jenis SPT-nya kan tadi 1770 SS, terus nihil, dan ini adalah tanggal lapornya. Tanggal lapornya 19 Maret 2020. Jadi belum telat lapor, karena kan 3 bulan setelah akhir tahun. Seperti itu. Nah, gimana kalau yang untuk 1770S? Kalau untuk 1770S sama. Untuk tahap pertamanya bisa langsung mengakses website djponline.pajak.go.id, terus kemudian pilih menu lapor, kemudian e-filing. Sama juga tadi dengan SPT 1770 SS. Kita akan disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh form ini. Nah, kalau untuk bedanya 1770 SS itu, kalau untuk 1770S, di e-filing ini ada 3 metode. Yang pertama ini adalah formulir, dengan formulir. Nah, yang kedua ini dengan panduan. Dan yang ketiga dengan upload. Jadi untuk contoh kali ini, saya akan memilih untuk memilih formulir ya. Terus habis itu, udah selesai kita pilih formulir. Nah, ini data formulir, bentuk formulirnya. Sama seperti 1717 tadi. Ada tahun pajaknya juga, kita contohkan 2019. Kemudian status SPT-nya, ini kita pilih normal juga. Terus kemudian kita next lagi. Nah, ini adalah lampiran 2 dari SPT 1770S. Apa aja sih isi dari lampiran 2-nya? Nah, isi lampiran 2 itu ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final, terus ada harta pada akhir tahun. Nah, harta pada akhir tahun dan kewajiban pada akhir tahun. Ini sama per 30 Desember akhir tahun. Jadi, kalau misalkan ada hartanya tabungan tadi 30 juta, bisa dimasukkan di harta akhir tahun, atau kewajiban di akhir tahunnya masih ada, bisa dimasukkan juga ke kewajiban. Terus jika yang sudah berkeluarga dan menanggung keluarga, ini bisa ditulis di daftar susunan anggota keluarga. Seperti itu. Jadi, kalau udah selesai semua, kita next lagi selanjutnya. Kemudian ini adalah lampiran 1 dari form 1770S. Apa aja sih isinya? Nah, ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jika ada, boleh diisikan di sini. Terus penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terus ini ada daftar pemotongan pemungutan PPh oleh
pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini biasanya untuk karyawan atau pekerja biasanya dapat namanya bukti potong A1 dari si pemberi kerja. Ini boleh dimasukkan di sini. Klik tambah, terus kemudian akan muncul seperti ini, bukti potong baru. Nah, untuk jenis pajaknya, kita pilih yang PP21, terus kemudian NPWP pemotong atau NPWP pemberi kerja, kita isikan di sini. Kemudian nanti otomatis nama pemotongnya ini akan ada di sini, jadi otomatis muncul. Terus nomor bukti pemotongan itu ada di bagian atas bukti potong A1. Tanggal bukti potong A1-nya juga, kemudian PPh yang dipotong. Lalu masukkan di sini. Terus disimpan. Jadi akan muncul di sini untuk pemotongan PPh-nya yang sudah dipotongkan oleh pemberi kerja. Kemudian lanjut untuk induk. 1770S ini form induknya. Terus kita isikan lagi nih penghasilan netonya tadi, setahun berapa, terus ada penghasilan kena pajaknya, terus isi juga PTKP-nya. Nah, di sini ada PPh terutangnya. Kemudian lihat di form E, jika pendapatan setahun dan pajak setahunnya sudah sesuai dan nihil, tidak ada pembayaran lagi, maka di sininya akan 0. Dia nihil. Bisa langsung diklik selanjutnya. Tapi gimana kalau kurang bayar? Nah, kalau kurang bayar, akan muncul seperti ini. Ini kurang bayar dalam setahun. Untuk kurang bayarnya ini, kita harus bayarkan dulu. Nah, kalau belum dibayarkan, kita tidak bisa melaporkan SPT 1770S. Jadi, kita bikin dulu ID billing seperti tahap yang sebelumnya, pembuatan kode ID billing, terus pembayaran, langsung dapat bukti bayar atau NTPN. Nah, di sini dia akan nanya, udah bayar apa belum gitu. Kalau belum, dia akan mengarahkan untuk bikin ID billing, tapi kalau udah, dia akan nyuruh kita untuk menginput bukti bayarnya atau NTPN-nya. Klik tambah, terus nanti akan keluar kolom untuk memasukkan kode bukti bayar atau NTPN-nya. Terus kemudian sama setelah bayar, minta kode verifikasi, klik setuju, ini akan minta kode verifikasi lagi ke email. Kemudian kita masukkan lagi tadi ke SPT kolom kode verifikasi, terus kemudian kita lapor, dan ini bukti penerimaan lapor untuk 1770S. Sama dengan 1770SS, cuman bedanya di sini jenis pajaknya ada di sini, 1770S dan 1770SS. Udah selesai deh untuk pelaporan SPT 1770S-nya. Terus kemudian untuk yang 1770, gimana pelaporannya, caranya? Nah, untuk pelaporan 1770, ini agak sedikit berbeda. Untuk tahap pertama, sama. Login, terus kemudian pilih lapor, terus kemudian e-filing, lalu kemudian kita buat SPT di sini. Terus ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya cuma satu. Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau iya, berarti kita langsung dirujuk untuk mengupload SPT. Jadi nggak ada formulir, nggak ada panduan. Jadi langsung upload SPT. Nah, untuk upload SPT ini, kita membutuhkan aplikasi. Aplikasi, karena kita untuk ngambil CSV, mengupload CSV. Terus, gimana sih cara dapetin aplikasi SPT orang pribadi? Nah, kita bisa unduh aplikasinya di pajak.go.id. Ini ada untuk linknya, websitenya. Terus kemudian udah di-download, kemudian diinstal. Ini adalah contoh bentuk menu utama di SPT, aplikasi SPT orang pribadi. Terus kemudian
langkah pertamanya untuk pembuatan SPT orang pribadi dari aplikasi, kita ambil dulu database kosong. Kalau misalkan wajib pajak belum punya database pada aplikasi SPT. Nah, adanya di mana? Di aplikasi. Jadi biasanya kita harus tahu dulu ini aplikasinya di downloadnya di folder mana. Kemudian kita cari foldernya dan ada di sini database kosong di satu folder aplikasi ini. Kemudian klik dan ambil database kosongnya, kemudian pindahkan ke folder yang lain. Jangan ditiban di sini, nanti yang kosong jadi nggak ada gitu. Kita copy aja, kita pindahkan ke folder lain, terus kita rename sesuai sama nama yang kita inginkan, biar nggak bingung gitu. Jadi saya namain di sini Sarah 2020. Kemudian selanjutnya setelah udah punya database kosong, kita buka aplikasi lagi, terus kita pilih menu koneksi database, terus kemudian kita cari database yang tadi kita copy di folder ini, kemudian kita pilih open. Kemudian bentar. Kemudian kita login. Nah, untuk semua aplikasi pajak itu rata semuanya username-nya itu administrator dan password-nya 123. Seperti ini. Kemudian ini untuk tampilan untuk database kosong. Kita harus isi dulu identitas kita di database itu. Jadi ada NPWP, nama, kita isikan sesuai dengan identitas kita. Ini harus dilengkapi dengan benar. Kemudian selanjutnya, kita buat setelah isi identitas ini, kita buat SPT, kemudian buat SPT baru, kemudian di sini akan muncul pop-up baru, jenis SPT tahunan orang pribadi 1770. 1770S juga bisa menggunakan aplikasi. Kan tadi ada pilihan 3 metode untuk upload. Nah, ini bisa juga. Tapi kalau untuk saat ini kita pilih yang 1770. Terus tahunnya tahun 2019, pembetulannya normal. Itu normal berarti. Klik OK. Terus selanjutnya, ini ada pada menu 1770, ada form yang harus diisi. Jadi ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Sama seperti 1770 SS. Nah, di sini juga ada untuk UMKM nih, daftar pembayaran PP 46 yang sekarang adalah PP 23 2018. Di sini ada, kita isi, dan di sini ada induk juga. Ini diisikan lengkap secara benar dan jelas. Jika sudah diisikan, kita bisa lanjut untuk ambil CSV-nya untuk pelaporannya. Jadi gimana cara untuk pelaporannya? Di aplikasi, ada di menu di lapor SPT, kemudian ambil lapor data SPT ke KPP, terus kemudian pilih SPT yang diinginkan. Nah, tadi kan kita isi 1770 2019. Kita pilih, terus kemudian buat file. Nah, buat file ini, kita akan ditanya mau disimpan di mana. Nah, kita harus ingat lagi nih folder yang tadi kita simpan di mana gitu. Jadi, langsung kita buat file dan klik. Setelah itu, kita tunggu nih CSV-nya. Kita nggak boleh close dulu sebelum keluar notifikasi seperti file CSV berhasil dibuat. Nah, kalau udah seperti ini, berarti CSV yang siap lapor, ini udah selesai kita ambil dari aplikasi SPT-nya. Terus klik OK. Kemudian bentuk CSV kayak gimana sih? Gitu. Nah, bentuk CSV itu kayak gini. Untuk penamaan dan bentuknya, ini jangan diubah dan jangan dibuka. Karena ini format asli dari si aplikasi. Kalau dirubah di nama, nanti nggak bisa dilaporin. Kemudian ini udah dapat CSV-nya,
Terus langkah berikutnya gimana? Nah, langkah berikutnya untuk pelaporan 1770-nya, itu kita pilih upload tadi kan, terus di sini ada upload SPT, terus kita cari CSV yang tadi kita ambil dari aplikasi, terus ini folder kita simpan di mana aplikasi CSV tadi, terus kemudian kita open. Lalu setelah open, nah di sini akan muncul CSV tadi yang kita mau upload nih, yang kita tadi ambil di sini. Terus kemudian kalau misalkan ada lampiran tambahan seperti kayak laporan keuangan, daftar peredaran bruto, atau bukti bayar, itu bisa dilampirkan juga di sini. Karena memang harus dilampirkan kalau memang ada kurang bayar atau peredaran bruto tertentunya. Pilih di PDF ini. Nah, untuk file PDF-nya, ini penamaannya harus sama dengan penamaan nama CSV. Cuman berbedanya jenis filenya aja. Yang satu CSV, bentuk Excel-nya. Nah, kalau ini PDF. Nah, untuk PDF ini penamaan harus sama dengan CSV. Lalu, kalau ada, tinggal ambil seperti ini lagi. Kita ambil PDF-nya, terus open lagi. Lalu kemudian kita start upload, kalau sudah dua-duanya terisi. Lalu, ada form halaman untuk kode verifikasi lagi. Nah, verifikasinya ini terlihat di sini kayak jenis formulirnya ini 1770 2019 sama seperti tadi. Jumlahnya, catatan di sini lengkap. Terus kemudian ambil lagi kode verifikasinya, terus klik di sini. Kemudian ambil lagi kode verifikasinya dan kita laporkan, kirim SPT. Kemudian sudah selesai untuk pelaporan SPT 1770-nya. Nih ada nama juga. Nah, jenis SPT-nya di sini ada 1770 juga. Jika udah menerima bukti penerimaan elektronik, berarti untuk SPT-nya sudah selesai. Seperti itu untuk pelaporannya. Oke, sampai sini untuk tahap-tahapan pembayaran dan pelaporannya. Di sini ada pertanyaan dan sesi jawab. Saya serahkan ke Ibu Ilona dan Pak Sukron ya. Silakan Bapak. Oke, Mbak Sarah, saya ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan. Tadi kan di presentasi itu dikatakan bahwa untuk Evin itu kita perlu datang ke kantor pajak ya. Sementara kan pada saat sekarang PSBB ini, kantor pajak sendiri menutup pelayanan tatap muka. Itu untuk teman-teman atau yang mau mendaftarkan Evin itu bagaimana ya dengan penutupan kantor pajak itu? Apakah ada cara lain selain tatap muka? Oke, kalau untuk mendapatkan Evin di saat pandemi seperti ini, KPP, Kementerian Keuangan juga sudah membuat kebijakan untuk tidak tatap muka, untuk tidak langsung ke kantor pajak. Jadi peraturannya itu kita bisa langsung minta ke kantor pajak masing-masing gitu, email. Jadi ada unit kerja, ada list beberapa kantor pajak. Nah, itu kita bisa email untuk permintaan dan permohonan Evin-nya. Jadi bisa langsung ke kantor pajak masing-masing. Kalau untuk orang pribadi, bisa ke Kering Pajak juga bisa. Untuk Kering Pajak juga melayani pendaftaran Evin juga. Seperti itu sih. Jadi untuk permintaan sekarang sih lebih ke email dan lebih ke sosial media gitu, karena untuk menghindari tatap muka langsung ke kantor pajak kan. Seperti itu. Maaf, Bu Ilona, mic-nya nggak ada. Untuk tahu email KPP terdaftar saya itu gimana ya caranya? Saya bisa tahu informasi kontak KPP saya itu bisa dikontak melalui nomor telepon mana? Karena setahu saya kan nomor telepon landline atau nomor telepon kantor itu mereka tidak ada lagi yang menerima di kantor ya? Iya, betul. Tidak ada untuk orang di kantor pajak.
Nanti mungkin kalau misalnya bisa dikasih list kontak details untuk masing-masing KPP di kolom chat, boleh ya Mbak Sarah ya? Oh ya, boleh. Oke, nanti akan Oke. saya kasihkan untuk link Mm-mm. masing-masing kantor pajaknya. Terus saya mau nanya juga nih, kan itu nanti tadi ada dikatakan membuat ID billing itu melalui billing di JP pada KPP. Itu maksudnya berarti kita menghubungi KPP, lalu ke bagian pelayanan atau bagian account representatif gitu untuk diminta buatkan ID billing ya? Nah, sama seperti Evin tadi, kita langsung menghubungi kantor pajak tersebut. Nah, tapi untuk permohonannya kan berbeda-beda. Tadi ada Evin, nah sekarang ada permohonan untuk pembuatan ID billing. Nah, untuk saat ini KPP Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia itu melayani pembuatan ID billing secara online juga gitu. Jadi kita tinggal minta kantor pajak untuk membuatkan ID billing. Kita bilang, Pak, kita mau bikin ID billing dong gitu. Nah, kita tinggal sebutkan jenis pajaknya yang mau dibuat, terus bulan dan tahunnya juga sama, terus sama pajak terutangnya berapa gitu. Jadi nanti berarti itu ke bagian pelayanan ya? betul pelayanan langsung. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih, setelah melakukan pembayaran PP23 tuh, tadi kan di tabel pelaporan itu kalau PP23 UMKM yang 0,5% dari omset bulanan tetap harus dilaporkan setiap bulan ya, pada tanggal 20. Nah, tadi ada juga saya lihat slide-nya bahwa dikatakan bahwa kalau sudah membayar, PP23 itu tidak perlu lagi melakukan pelaporannya lagi. Jadi maksudnya kan mungkin ada yang bingung nih, jadi sebenarnya setelah bayar PP23 tuh masih harus lapor atau enggak gitu? Oh, jadi untuk PP23 tersebut ada di peraturannya juga, itu tidak perlu melaporkan lagi. Ketika kita sudah membayarkan si PP23 ini. Nah, pembayaran PP23 ini dianggap kita sudah melaporkan PP23-nya per tanggal kita bayarkan SSP-nya. Seperti itu. Oke. Terus berarti selama kita udah bayar dan dapat nomor NTPN itu tidak perlu lagi melaporkan apa-apa ya. Jadi cukup mudah berarti ya sebenarnya untuk pelaku usaha UMKM itu hanya menghitung 0,5% dari omset bulanan, terus dibuatkan ID billing-nya, dibayarkan, lalu sudah selesai sampai di situ, tidak perlu ada SPT apapun yang perlu dilaporkan di SPT masa atau SPT bulanan ya. Iya, Paling betul. berarti nanti pelaporannya itu hanya untuk SPT tahunan. Betul ya? Betul. Untuk SPT tahunan, untuk pihak UMKM, jadi kita laporkan di akhir tahun aja. Oke. Terus maksud penamaan file harus sama dengan nama file CSV pada pelaporan SPT OP 1770 itu gimana ya maksudnya? Apakah lampirannya yang harus sama atau file CSV-nya ini tidak boleh diubah-ubah nih, Mbak? Kalau tadi kan file CSV itu kita ambilnya kan dari aplikasi. Ya. Nah, untuk dari aplikasinya itu penamaannya sudah seperti itu nggak boleh diubah. Karena nanti ketika tadi kita upload untuk CSV-nya itu nggak akan terbaca oleh sistem di website tadi. Nah, kalau untuk pelaporan, kalau untuk lampiran PDF-nya itu hanya penamaannya aja. Kalau isinya kan bisa apa aja gitu. Misal tadi laporan keuangan, terus ada peredaran bruto, terus bukti bayar. Oke, berarti namanya aja. Penamaan untuk lampiran pendukung kayak laporan keuangan atau rekapitulasi omset itu boleh menggunakan nama-nama sesuai isi lampiran tersebut ya? Enggak boleh. Oh, nggak boleh, tetap harus. Nggak boleh. Namanya harus sesuai dengan si CSV ini. Oh, oke. Berarti kita harus copy-paste file name yang dari CSV, lalu kita copy-paste lagi ke dalam file-file PDF lampiran itu ya? Iya, betul. Jadi namanya harus sama dengan CSV. Oke. Nah, kalau ada beberapa PDF file yang harus di-upload kan untuk satu jenis PDF file itu kan nggak bisa namanya yang sama ya, misalnya kita taruh di folder yang sama. Itu gimana solusinya? Atau menyiasatinya bagaimana tuh, Mbak? Jadi, kalau untuk ada beberapa file banyak, itu kita harus combine jadi satu. Oke.
kemudian baru kita ganti namanya. Jadi untuk SPT yang 1770 ini itu hanya bisa 1 kali upload lampiran. Oke. Jadi cuma 1. Jadi yang kalau ada banyak udah ada banyak lampiran itu bisa di-combine jadi 1. Oke, berarti harus meng-combine dulu ya dengan aplikasi PDF Creator ya biasanya ya Mbak ya? Ya, menggunakan aplikasi lagi untuk combine lampirannya. Oke, baik. Lalu bisa dijelaskan nggak nih Mbak? Kan tadi ada beberapa jenis SPT nih yang dijelaskan ya. Ada 1770 SS, ada 1770S, dan ada 1770. Ada juga 1771. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih, Mbak, bedanya nih apa sih? Dan saya tuh harus pakai formulir yang mana gitu loh. Saya share screen lagi ya. Untuk yang tadi sudah dijelaskan. Untuk yang pemilihan formulir itu ada di slide ke 19. Oke, saya share screen. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kan ada SPT OP 1770 SS. Nah, 1770 SS itu kita lihat dari penghasilan kita selama setahun itu lebih nggak dari 60 atau kurang nggak dari 60. Kalau kurang dari 60, berarti kita menggunakan 1770 SS. Ini untuk pendapatan selama setahun, penghasilan selama setahun. Nah, kalau untuk penghasilan yang lebih dari 60 juta, itu bisa menggunakan 1770S. Seperti itu. Oke. Ini, nah kemudian kalau untuk pengusaha, kita ada usaha nih atau pekerjaan bebas, kita memilih langsung untuk pemilihan SPTOP-nya 1770. Tidak bisa memilih untuk yang 1770SS dan 1770S, karena ini adalah untuk karyawan dan ini untuk pengusaha. Nah, kalau untuk SPT 1771 ini sebenarnya untuk badan, tahunan badan. Oke. Badan itu maksudnya PT atau CV gitu ya? Ya, betul. Untuk PT dan CV. Seperti itu. Oke. Tadi kan sebelum pelaporan SPT itu ada juga diminta NTPN ya. Itu NTPN itu setelah kita melakukan pembayaran, itu NTPN akan diterima secara otomatis atau gimana, Mbak? Gimana saya bisa menemukan nomor NTPN tersebut? Nah, kalau untuk NTPN itu, setelah kita bayar, kan kita menerima bukti bayar. Nah, di bukti bayar itu biasanya akan tertulis nama NTPN tersebut. Jadi, di situ akan otomatis sama bukti bayarnya. Oke, berarti kita harus input berdasarkan nomor NTPN tersebut gitu ya, yang tertera di bukti bayar ya. Bukti bayar yang didapatkan dari bank berarti ya, Mbak ya? Betul. Oke. Dari saya pertanyaannya itu aja. Mungkin kita lempar ke peserta Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh dibantu ditulis di kolom chat. Nanti Pak Syukron akan membantu kita untuk membacakan. Lalu nanti Sarah atau saya akan berusaha untuk menjawab. Silakan Pak Syukron kalau sudah ada pertanyaan yang masuk. Baiklah teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan ditulis di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi saya langsung bacakan saja. Yang pertama itu pertanyaan dari Eni. Pertanyaannya, untuk mengetahui jumlah persentase normal pajak di mana ya untuk pekerjaan sebagai perantara penjual dan pembeli. Oke, saya bantu jawab ya. Bu Eni, ini ada peraturannya yang berisi tabel norma tergantung dari masing-masing kota tempat dilakukannya kegiatan pekerjaan atau usaha. Nanti tolong dibantu Pak Syukron, nanti kita setelah sesi saya akan kasih linknya atau link peraturannya. Di sana bisa dicek untuk masing-masing klasifikasi usaha dan masing-masing kota itu tarif normanya berapa persen.
akan share di grup ya Mbak ya. Iya. Langsung pertanyaan ini dari Bapak Hendra. Bapak Hendar, itu pertanyaannya kalau SPT pribadinya ada 2, karena pindah kerja ke perusahaan lain. Ada 2 bukti potong dan PTKP-nya pun jadi 2 kali. Karena bukti potongnya ada dua dan statusnya malah jadi kurang bayar. Nah, gimana caranya supaya statusnya tidak kurang bayar dan tidak perlu bayar kurang bayarnya? Oke. Jadi Pak, memang kalau misalnya bekerja di 2 perusahaan itu, otomatis bukti potong dari masing-masing perusahaan itu kan memberikan PTKP tersendiri. Pada saat pelaporan SPT tahunan, memang kan hanya berhak untuk mendapatkan 1 kali PTKP. Itulah akibatnya mengapa akan mengalami kekurangan bayar. Bagaimana caranya tidak mengalami untuk menghindari kekurangan bayar adalah pada saat misalnya pindah kerja atau pindah cabang perusahaan, itu bisa diberikan bukti potong dari perusahaan yang pertama. Jadi nilainya itu bisa dibawa ke perusahaan kedua sehingga untuk menghindari terjadinya kurang bayar di pelaporan SPT tahunannya seperti itu. Kalau dia kurang bayar, tetap harus bayar ya Mbak ya? Iya, kalau kurang bayar harus bayar, karena kenapa? Memang PTKP-nya itu kan hanya berhak 1 kali 1 orang. Sementara kalau kerja di 2 perusahaan di dalam 1 tahun itu kan masing-masing perusahaan memberikan PTKP tersendiri. Pada saat perhitungan SPT tahunan, itu pasti hanya bisa mengurangi 1 kali PTKP. Itulah yang menyebabkan terjadinya kurang bayar. Apabila bukti potongnya dari perusahaan pertama itu dibawa datanya ke perusahaan kedua, maka di perusahaan kedua itu bisa mengadjust perhitungannya, sehingga kekurangan bayarnya itu langsung dipotong dari bulan pertama masuk di perusahaan kedua gitu. Tidak terhutang di SPT tahunan. Dari Bapak Ida, itu pertanyaannya, pelaporan SPT bulanan, apakah caranya sama dengan pelaporan tahunan? Oke, kalau ini mungkin saya berikan ke Mbak Sarah untuk menjelaskan nih pelaporan SPT bulanan, apakah caranya sama dengan pelaporan tahunan? Kalau untuk pelaporan SPT bulanan sama pelaporan tahunan, sebenarnya SPT bulanan ya, itu sama dengan bentuk dari pelaporan 1770. Jadi untuk pengambilan CSV dan untuk lampiran-lampirannya juga sama. Itu sih sama dengan pelaporan SPT tahunan yang 1770 ya. Kalau untuk yang 1770S dan SS beda untuk SPT bulanan atau SPT masanya gitu. Mungkin karena yang tadi kita berikan contoh itu baru hanya SPT tahunan ya, sementara SPT masa itu kan biasanya PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2 seperti itu ya. Betul. Cara pelaporannya, prinsip pelaporannya sama, tapi kalau 21, 23, dan 4 ayat 2 bulanan itu tetap harus menggunakan aplikasi ISPT sama seperti 1770 tadi ya. Jadi kita harus tarik CSV-nya, lalu di-upload. Apakah begitu? Iya, Mbak Sarah? Iya, betul. Jadi menggunakan aplikasi tambahan lagi tadi, benar. Seperti 21, 23, 4 ayat 2. Kemudian diambil lagi CSV-nya seperti 1770 tadi, baru dilaporkan di menu pelaporan. Seperti itu, Mbak Indra. Pak Indra. Langsung jawab ya. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya, itu dari Meli Horman. Itu pertanyaannya langsung ke Mbak Sarah kayaknya. Dia nanyanya KPP tutup sampai dengan tanggal 29 Mei. Apakah diperpanjang lagi? Kalau untuk peraturan KPP sampai 29 Mei, untuk saat ini peraturannya masih tanggal 29 Mei, belum ada lanjutan lagi. Jadi kita tunggu aja untuk peraturan selanjutnya. Untuk info selanjutnya dari kantor pajak. Gitu. Masih ada berapa hari lagi ya Mbak ya? masih panjang kok. Panjang. Jadi sebenarnya sampai 1 Juni ya. Karena kan setelah 29 itu weekend.
1 Juninya itu kan Ya. tanggal merah ya. Jadi Ya, sekarang kita sih kalau tidak ada perpanjangan, ekspektasi kita tanggal 2 Juni itu mereka akan buka kembali gitu, kecuali nanti ada perpanjangan lagi. Iya, betul. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Ya. Ini dari Angin Pasifik Agus. Pertanyaannya, untuk dapat aplikasi pajak yang 1770 itu gimana ya? Oke. Untuk yang 1770 tadi udah ada linknya. Nanti saya kasih di kolom chat juga untuk linknya ya, untuk bisa download lagi. Seperti Jadi itu harus download ya, download dulu, lalu diinstal di PC atau di desktop atau di laptop masing-masing. Baru dari situ dibuka ya dan diisi ya. Betul. Harus mengisi dari database baru juga ya, Mbak ya, betul ya? Kalau belum punya database SPT 1770, boleh ambil database kosong tadi. Gitu. Kita harus ambil database baru lagi. Oke, itu tadi di slide juga sudah ada panduannya ya, saya lihat ya, untuk cara mengkonekkan database baru. Betul. Aplikasi ya. Iya, betul. Sudah ada. Oke, nanti linknya kita akan share untuk cara mendapatkan aplikasi SPT 1770. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Syukron. Oke, linknya udah saya share juga ya, Pak. Untuk aplikasi. Pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Amin. Pertanyaannya, kalau pada saat pendaftaran BWP belum buka, bagaimana pelaporan SPT setelah nikah dan berkeluarga? Oke. Boleh, Mbak Sarah? Oke. Kalau untuk pendaftaran NPWP belum menikah, terus kemudian di tengah tahun Bapak atau Ibu menikah, itu untuk 1 tahun pelaporan pajak masih terhitung tidak menikah. Kemudian dihitung menikahnya itu setelah 1 Januari tahun berikutnya. Misal Bapak nikah di 30 Agustus 2018. Nah, mau lapor SPT 2018. Itu masih terhitung tidak menikah. Nah, untuk perhitungan setelah menikahnya itu di 1 Januari 2019. Nah, untuk pelaporan 2019-nya baru dihitung menikah dan berkeluarga. Dan anak juga, anak perhitungan juga seperti itu. Seperti itu sih, Pak Rahmat. Oke, berarti kalau misalnya ada perubahan status PTKP ini kaitannya kan ya, baik menikah ataupun mempunyai anak di tengah-tengah tahun, itu berarti baru bisa efektif di tahun berikutnya, Mbak ya, karena status PTKP ini kalau tidak salah memang mengacu ke status pertanggal 1 Januari setiap tahun pajaknya. Betul. Ya? Betul. Oke. Berarti kalau ada perubahan seperti ini, itu berarti kalau yang karyawan harus menginformasikan ke perusahaan tempatnya bekerja. Lalu kalau misalnya yang berusaha, berarti baru bisa memasukkan data keluarga dan melakukan perhitungan dengan tingkat PTKP baru itu di tahun pajak. Tahun berikutnya. Ya, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya Swasti Gayatri. Pertanyaannya, jika usahanya koperasi, termasuk SPT tahunan, OP 1770 atau SPT tahunan badan? Itu termasuk ke SPT tahunan badan, Mbak Swasti, karena koperasi itu kan ada bentuk hukumnya ya. Kalau misalnya SPT OP itu untuk perorangan. Jadi umpamanya ada Bapak Ibu yang berusaha, usahanya itu belum didaftarkan dalam bentuk PT atau CV gitu ya, bentuknya misalnya masih memakai nama pribadi, rekening pribadi, seperti itu. Nah, itu lapornya tetap SPT OP 1770. SPT tahunan hanya untuk sudah ada legalitasnya. Gitu ya? Betul. Iya, untuk SPT tahunan badan ada legalitas hukumnya.
Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Apriyadi Diza. Pertanyaannya, bagaimana dengan SPT 1771 untuk badan? Bisakah dijelaskan cara mengisi formulir GSP-nya? Karena sangat membingungkan kolom-kolom pengeluaran dan pemasukan. Untuk pemasukan dana. Mbak Sarah mungkin bisa dibantu. Mungkin maksudnya untuk pendapatan dan biaya mungkin kali ya yang dimaksud dengan Mbak Apriyani. Bagaimana cara menginput data penghasilan atau pendapatan dan data-data biaya di SPT 1771. Iya, untuk badan ya. Oke, nanti saya akan berikan contohnya beberapa cara untuk upload CSV-nya ya. Jadi akan saya buatkan dulu sebentar. Sebenarnya itu untuk aplikasi 1771 kita tidak langsung ke file CSV, tapi di aplikasi itu ada formulir-formulir yang memang harus kita isi, di antaranya laporan keuangan, terus perhitungan depresiasi, lalu perhitungan koreksi fiskal, ada juga data susunan pemegang saham, data direktur beserta susunan komisarisnya, data hutang atau piutang dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu kalau ada kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya juga di situ ada formulirnya. Jadi memang yang harus diisi itu ada formulir-formulir tertentu, lampiran 1 sampai 6, itu yang harus diisi atau wajib diisi. Nah, lampiran-lampiran lainnya itu bersifat tambahan, di mana kalau ada penyusutan secara fiskal itu diisi juga, dan kalau ada koreksi fiskal juga perlu diisi gitu, beban-beban apa saja yang tidak bisa dimasukkan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak. Setelah semua formulir ini diisi dan dilakukan pembayaran, termasuk memasukkan nomor NPWP, kita baru tarik file CSV-nya ini. Jadi mungkin ada sedikit kebingungan nih, kita setelah mendownload aplikasi SPT 1771 itu tidak langsung mengisi di file CSV. Tapi file CSV itu adalah file hasil eksporan data SPT yang sudah kita input di aplikasi, seperti itu. Jadi step-nya adalah harus mengisi formulir-formulirnya dulu di aplikasi SPT-nya. Setelah selesai mengisi, baru diekspor datanya yang ditunjukkan melalui file CSV itu. Gitu. File CSV ini berupa hasil ekspor yang nantinya kita upload di website DJP Online untuk pelaporan secara online. Seperti itu, Mbak Apriyani. Kalau untuk teknis pelaporan SPT 1771, mungkin kita nanti harus bawakan lagi di sesi terpisah, karena memang formulir-formulirnya cukup banyak, tapi secara garis besarnya seperti yang tadi saya jelaskan, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya, Mbak Zara mau jawab yang tadi, memberikan contoh. Gimana, Mas? Maaf, putus-putus. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, gitu, Mbak ya? Iya. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Eni. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu norma pajak persentase untuk pekerjaan perantara di Jakarta, jadi yang kita hitung itu dari mana ya? Sedangkan pajak UMKM kan 0,5%. Kalau dari norma pajak 20%. Oke. Jadi begini, Mbak. Ini kalau kita bicara UMKM yang diatur di PP 23 tahun 2018, yaitu dengan tarif 0,5% dari omset itu adalah jenis pajak PPh final. Di mana jenis pajak PPh final ini pada saat pelaporan tahunannya pun sudah tidak akan ada lagi kekurangan pembayaran karena dianggap semuanya sudah final seperti itu ya. Sementara kalau norma itu ini bertentangan dengan PPh final, di mana norma ini adalah jenis pajak non final. Kalau kita kembali lagi ke PP 23 tahun 2018, jadi untuk usaha UMKM itu
yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar di tahun pajak 2017 itu otomatis wajib menjadi wajib pajak PP 23, yaitu menggunakan tarif final 0,5% dari omset. Berarti norma pajak 20%-nya bisa diabaikan. Kecuali apabila memang dimungkinkan secara peraturan wajib pajak itu memilih untuk menggunakan tarif pajak normal atau tidak menggunakan PPh final yang 0,5% dari omset, itu bisa memilih dengan memasukkan surat pemberitahuan kepada kantor pajak bahwa tidak ingin memanfaatkan tarif pajak PPh final sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Apabila demikian, maka tarif pajaknya bisa mengikuti perhitungan norma pajak. Gitu. Jadi dipilih salah satu sebenarnya, Mbak, simpelnya. Apabila memang tidak pernah menyampaikan surat ke kantor pajak untuk menggunakan tarif pajak normal, berarti otomatis nih wajib PPh final UMKM 0,5% dari omset. Tapi bisa seandainya Mbak Ibu Eni memilih untuk menggunakan tarif pajak norma, itu menyampaikan surat, itu sudah saya bahas di sesi sebelumnya, tentang PPE 23 atas UMKM, di mana di sana bisa menyampaikan surat ke KPP terdaftar bahwa tidak ingin memanfaatkan PPh final. Seperti itu. Perhitungannya dengan demikian mengikuti perhitungan normal, yaitu norma pajak 20% dari omset, lalu setelah itu dikalikan dengan tarif pajaknya yang berlaku. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya dari Bapak Indra. Pertanyaannya, misal usaha sedang tidak beroperasi dan tidak ada pajak yang dibayar dalam 1 bulan, apakah tetap perlu melaporkan SPT bulanan? Oke. Saya asumsikan ini jenis wajib pajaknya perusahaan ya atau badan ya, di mana kalau ada kewajiban pelaporan SPT bulanan atau SPT masa. Apabila memang tidak ada pajak yang dibayar dalam 1 bulan, sifatnya PPh 21 itu adalah tidak perlu melaporkan. Namun kalau misalnya memang usahanya tidak beroperasi, kira-kira akan berlangsung selama berapa bulan ke depan, itu bisa mengaktifkan atau menonefektifkan NPWP sehingga tidak ada lagi kewajiban pelaporan dan denda-denda terkait apabila tidak ada pelaporan gitu. Jadi emang non-efektif NPWP ini dimungkinkan untuk usaha-usaha yang memang sedang tidak ada transaksi seperti itu. Jadi bukan hanya tidak ada objek pemotongan PPh 21, 23 atau 4 ayat 2 secara bulanan, tapi juga memang tidak ada transaksi secara keseluruhan gitu. Kalau misalnya perusahaan masih ada transaksi tapi tidak ada objek pajak PPh 21, 23 dan 4 ayat 2 atau jenis pajak masa lainnya, maka tidak perlu melaporkan SPT. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Kita masih tunggu lagi teman-teman di UKM kalau ada yang bertanya. Silahkan kolom chat ketik pertanyaan. Oke, sambil menunggu. Oke. Ini tadi sambil ini menunggu. Aku mau ngasih contoh aja untuk yang 1771 yang formulir CSV ya, untuk penamaan CSV-nya ya. Oke, ini ada sedikit ya untuk sedikit membantu pemberian penamaan untuk si 1771 ini. Aku share screen lagi ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan untuk SPT, orang pribadi, sorry. Ini untuk yang SPT 1771 untuk badan. Nah, untuk badan ini, setelah kita ambil file CSV dari aplikasi, nah, lampiran-lampiran ini akan ada banyak. Berbeda dengan tadi SPT yang 1770 hanya satu lampiran. Nah, kalau untuk badan ini ada lampiran 1, lampiran 2. Ini berbeda-beda. Kalau untuk badan yang ada tanda
yang ada tanda bintang, ini wajib dilampirkan. Nah, ini adalah file CSV dan ini adalah lampiran 1. Ini adalah laporan keuangan. Nah, untuk penamaan laporan keuangan itu bisa seperti ini. Ini bentuknya. Jadi, filenya namanya sama dengan file CSV, tapi di belakangnya ditambahkan dengan jenis laporannya, jenis filenya yang diminta. Misal laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan, nama CSV, terus belakangnya ditambahin LK. LK itu laporan keuangan. Jadi tinggal ditambahin seperti ini. 1771 untuk yang lampiran laporan keuangannya ditambahin belakangnya LK. Tapi penamaan CSV-nya tetap sama, harus sama dengan penamaan CSV. Terus kemudian ada beberapa lampiran lagi seperti kalau di 1771-nya ada lampiran rekapitulasi peredaran bruto, itu bisa dimasukin RK, namanya RK. Terus kalau misalkan lampirannya ada lagi BUT, pilih BUT, belakangnya ditambahin BUT. Nah, kalau untuk daftar nominatif juga belakangnya ditambahin DN. Jadi tinggal diganti aja untuk penamaan CSV-nya itu penamaan file CSV-nya disesuaikan dengan dokumen yang diminta aja di laporannya itu. Gitu, Mbak Apriani. Jadi jangan bingung untuk yang kita harus namainnya yang mana nih untuk CSV-nya gitu. Jadi kita harus tahu untuk jenis filenya itu. Nah, misal laporan keuangan, ya tambahin aja laporan jenis file, diubah aja jenis filenya jadi CSV, terus kemudian LK. Seperti itu sih, Mbak Apriani. Oke. Mbak Sarah, aku mau nanya nih. Jadi kalau yang barusan dicontohin itu tidak perlu di-combine jadi satu ya lampiran SPT-nya, tapi bisa di-upload per kategori. Betul. Kalau misalkan dia minta per kategori, nah ini tadi yang nggak perlu di-combine. Penamaan file CSV-nya gitu. Jadi satu-satu per jenis dokumennya aja. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan berikutnya, Mas Syukran? Ada Mbak, ini ada satu lagi pertanyaan. Saya bacakan saja langsung. Pertanyaan dari Mbak Eni. Pertanyaannya, kalau pelaporan pajak UMKM tidak dilaporkan bulanan, tapi hanya per akhir tahun, apakah hal ini tidak apa-apa dan apakah tidak akan kena denda? Ini boleh minta link untuk pendaftaran bebas pajak tahun ini per April sampai 6 bulan ke depan. Oke, ini UMKM ini jenisnya apa ya? Perorangan atau badan ya? Kalau perorangan itu kan memang setelah membayar itu, tadi seperti dijelaskan Mbak Sarah, tidak perlu melakukan pelaporan bulanan apa-apa ya, karena pembayaran itu sendiri sudah dianggap melakukan pelaporan, selama sudah didapatkan nomor MTPN-nya. Tapi kalau bentuknya badan, memang kalau tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh pasal 21 dan 23 atau 4 ayat 2, itu tidak perlu melakukan pelaporan, tidak apa-apa. Hanya saja kalau memang UMKM-nya ini bentuknya badan, pasti kan punya karyawan ya, atau punya pegawai. Pegawai ini sendiri kan menjadi objek pelaporan di SPT PPh pasal 21. Nah, itu tetap harus dilaporkan, Mbak. Gitu. Tapi kalau memang bentuknya adalah masih UMKM yang perorangan, itu tidak perlu ada pelaporan apapun. Dan tidak akan dikenakan denda ya. Tidak akan dikenakan denda untuk SPT PPh 21 itu sebenarnya wajib dilaporkan walaupun nihil tadinya. Tapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, itu sudah dihapuskan denda untuk SPT pajak PPh 21 yang kalau tidak ada transaksi ya tidak perlu lapor, tidak apa-apa. Lalu untuk fasilitas ya, fasilitas itu saya sudah pernah bawakan mungkin di 2 minggu yang lalu ya. Jadi di sini tidak ada link untuk pendaftarannya, tapi ini harus login ke DJP online, Mbak. Hanya yang sudah EVIN yang bisa login ke DJP online.
Jadi kalau misalnya belum Evin, bisa refer ke slide yang tadi Mbak Sarah sudah bagikan. Di situ ada panduannya bagaimana untuk melakukan Evin. Dan kalau yang sudah melakukan Evin, tinggal login aja ke website DJP Online, lalu ke menu KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Di situ bisa tinggal diklik permohonan untuk memanfaatkan fasilitasnya, yaitu fasilitas PPh Final PMK 23 tahun 2018 sesuai dengan PMK 44 tahun 2020 seperti itu. Jadi caranya itu login ke account DJP online-nya masing-masing ya, Mbak Eni. Mungkin sudah dijawab kali Pak ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada satu lagi dari Mbak Meli Horman. Ini di luar dari topik pertanyaannya. Ingat saya untuk agen wajib pajak badan sebagai distributor rokok tidak usah karena rokoknya sudah dikenakan kepada pabrikan di cukai. Bagaimana? Apakah sudah ada update baru lagi mengenai hal ini? Untuk agen WP Badan sebagai distributor rokok tidak usah karena rokoknya sudah dikenakan kepada pabrikan. Tidak usah apa ya, Mbak Meli Horman, mungkin bisa diperjelas nih pertanyaannya. Tidak usah karena rokoknya sudah dikenakan kepada pabrikan di cukainya. Gimana sekarang sudah ada update? Tidak usah jadi PKP. Oke. WP Badan sebagai distributor rokok kan. Untuk cukai, ini mungkin perlu dibedakan nih, cukai dan pajak itu sebenarnya berada di lingkungan direktorat yang berbeda, objeknya pun beda-beda. Untuk rokok ada cukainya, tapi untuk kewajiban pajaknya sendiri itu berbeda antara kewajiban pajak dan kewajiban cukai Mbak Meli gitu. Jadi apa yang sudah dibayarkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu untuk cukainya, sementara yang di Direktorat Jenderal Pajak itu untuk pajaknya. Dan setahu saya, untuk rokok sendiri tidak dikecualikan di dalam barang yang dibebaskan atau diberikan fasilitas PPN. Seperti itu. Jadi tetap harus PKP. Harus lapor pajak ya? Iya, mungkin yang dimaksud cukai kali ya. Kalau PKP ini kan lebih ke PPN. Kita melihat ke Undang-Undang PPN. Dan di Undang-Undang PPN sendiri itu rokok tidak dikecualikan sebagai barang yang dikecualikan atau dibebaskan atau diberikan fasilitas dari bebas PPN. Rokok tetap kena PPN ya? Betul. Oke, untuk Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita tunggu beberapa menit lagi. Boleh pertanyaannya terkait pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara online, atau boleh topik-topik pajak lainnya yang memang ingin ditanyakan, kami akan coba untuk menjawab. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di kelas online untuk pertama kalinya hari ini, saya akan menjelaskan bahwa kelas ini adalah inisiatif SMESCO bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana di sini kami dari bidang perpajakan dan pembiayaan itu akan mengadakan kelas online atau online klinik setiap minggunya, di mana biasanya diadakan di setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Selain dari kelas perpajakan dan pembiayaan ini sendiri, kita punya tim dari bidang-bidang lain seperti bidang fashion, kuliner, dan craft, serta bidang perizinan juga, di mana hampir setiap harinya ya Mas ya, kita itu ada jadwal kelas, walaupun dari divisi dan yang berbeda-beda, dan topiknya pun berbeda-beda. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang punya usaha di bidang kuliner, fashion, atau kria, atau memang ingin tahu lebih lanjut mengenai perizinan dan hal-hal terkait legal usahanya, itu bisa follow Instagramnya SMESCO, @SMESCO Indonesia. Di situ kita akan rutin memposting kelas-kelas yang akan diadakan,
beserta topik dan narasumbernya siapa. Kelas ini adalah kelas yang tidak berbayar. Semua ini sebagai bentuk pelayanan Smesco untuk mendukung UMKM dan koperasi di Indonesia. Seperti itu. Ini ada masukan nih Pak dari Bapak Indra. Dia mengatakan topik kelas selanjutnya terkait pelaporan pajak badan 1771. Oke, boleh Pak Indra. Kita tampung nih 1771 versi UMKM ya. Nanti ya mungkin kita bisa collab lagi dengan Mbak Sarah nih untuk pelaporan pajak badan 1771 karena kita asumsikan di sini pesertanya kan UMKM ya, dan sesuai dengan visi dan misi Smesco di sini pelayanan kita untuk UMKM gitu. Walaupun nih perlu kita jelaskan kembali nih bahwa UMKM itu definisi secara pajak dan definisi dari undang-undang UMKM itu tersendiri berbeda ya. Kalau pajak itu yang dimaksud dengan UMKM adalah yang omsetnya mencapai sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara menurut undang-undang itu yang dimaksud dengan UMKM adalah yang omsetnya sampai dengan 50 miliar per tahun, di mana mereka diklasifikasikan sebagai usaha menengah. Gitu. Boleh Pak, kita tampung Pak Indra, terima kasih topiknya. Untuk Bapak Ibu lain, kalau misalnya memang masih ada topik yang ingin kita bahas, selanjutnya boleh request, nanti kita tampung untuk kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan, lanjutan dari Mbak Eni Hormat. Pertanyaannya berarti harusnya jadi PKP dan bisa ikut PPN keluaran ya? Oke, untuk agen rokok tadi apabila omset setahunnya sudah lebih dari 4,8 miliar itu wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Namun apabila omsetnya itu belum mencapai 4,8 miliar maka tidak perlu atau tidak wajib ya, sifatnya opsional untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Jadi iya, apabila omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, itu kemarin kita sudah bahas juga di sesi minggu lalu. Mungkin yang ketinggalan itu bisa diinfo ya di YouTube-nya Smesco, apa ya Mas Syukran? YouTube Smesco Indonesia, kalau di YouTube. Oke, di situ untuk kelas-kelas sebelumnya sudah diupload juga. Jadi untuk yang ketinggalan, Bu Meli tapi minggu lalu sepertinya ikut ya untuk kelas PKP-nya. Ya, di sana wajib kalau misalnya omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi, Pak Syukran? Ada satu lagi dari Ibu Apriliana, pertanyaannya, walaupun statusnya PT, tetapi omsetnya di bawah 4 miliar dan tidak perlu lapor SPT 1. Oke, Bu Apriani, ya, tadi yang ditanyakan Bu Meli itu terkait PPN. PPN itu wajib apabila mendaftar sebagai PKP apabila omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun. Namun, kalau kewajiban tahunan SPT 1771 itu kan pajak penghasilan badan atau perusahaan yang bersangkutan ya. Ini berbeda dengan kewajiban PPN. Kalau bentuknya sudah PT, itu tetap wajib SPT 1771, karena SPT 1771 ini adalah untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Yang saya bilang tadi opsional untuk omset di bawah 4,8 miliar, itu untuk kewajiban PPN. Sementara kalau untuk PT, kewajiban SPT 1771 itu tetap ada selama NPWP-nya masih aktif atau belum ditutup NPWP-nya atau dinonefektifkan. Seperti itu. Oke. Kita tunggu mungkin 2 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, kita tutup untuk sesi hari ini. Untuk tadi yang masih belum terjawab adalah untuk list peraturan terkait norma ya. Itu nanti saya akan share ke Mas Syukron untuk diteruskan ke grup. Nanti tadi yang bertanya Ibu siapa ya? Ibu Eni ya? Ibu Eni,
Ibu ini kalau sudah ada di grup kan ya, kalau sudah ada di grup nanti kita akan share peraturan atau link peraturannya itu melalui grup, nanti bisa tolong dipantau grupnya ya untuk jawabannya atau untuk link peraturannya. Oke, kelihatannya udah nggak ada lagi pertanyaan yang masuk. Mas Syukron, mungkin kita tutup aja untuk sesi hari ini. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang mendatang. Untuk topik-topik berikutnya nanti kita akan umumkan melalui IG Smesco dan website Smesco. Terima kasih banyak untuk Mbak Sarah yang hari ini sudah bersedia menjadi narasumber untuk membawakan topik hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung di online class hari ini. Dan terima kasih banyak untuk tim Smesco yang sudah memfasilitasi acara pada sore hari ini. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin sesi kita berikutnya setelah Idul Fitri ya, Mas Syukron ya? Ya, mungkin kita akan jenak sama cuti ya, Mbak ya. Kita akan Betul. kembali di tempat ya, Mbak ya. Betul. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti sesi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat kita semua. Untuk teman-teman, bisa follow IG Smesco, @Smesco Indonesia. Bisa juga dilihat di YouTube kita, di subscribe ya YouTube kita. Terima kasih. Mungkin Wilona ada pesan-pesan terakhir. Oke. Ini saya ada baca message di grup chat dari Ibu Eni menanyakan kalau setelah ini apakah masih ada pertanyaan, bisa hubungi kemana? Boleh bisa hubungi ke admin di grup dengan Mas Syukron. Nanti Mas Syukron yang akan menampung pertanyaannya, lalu nanti akan diteruskan ke saya akan menjawab, dan jawabannya itu akan diposting di website atau diposting ke grup lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat sore. Sore, terima kasih.